Siapa sih yang tidak kenal dengan Wali Songo? Mereka dikenal seorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Pulau Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragam Hindu-Buddha. Ada beberapa Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Kesultanan Demak Fathillah. Semua Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu karena ketangguhannya. Ia diizinkan ibunya menuntut ilmu di Mekah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurbatubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Talilah Al-Yazili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf, tarekat Syadziliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh At-Talilah, Syarif Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai Aceh. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana, ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datu Kafi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyai Ratu Pangkungwati, putri dari Pangeran Cangkarubuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren. Lalu,
mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar para santri. Di sana, ia memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu juga, ia mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Sunan yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwanya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Suatu ketika, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Briwijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid. Di sana masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Ia itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia, lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggalan Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya masjid tak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya jadi bersih. Seketika itu pula sosok serupa Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh. Namun, tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terulang hingga 9 kali. Konon, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya alkulturasi, dua asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan maupun konsep fusim yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghrib, Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun, demikian hingga saat ini belum diketahui secara detail sejarah, tempat, dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga Muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam
Sejak kecil namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik saat itu. Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha di Gresik. Ia menjadi pandangan dan tabib. Di sela-sela itu ia berdakwah. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya, ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tidak hanya itu, pedagang andal, Sunan Gresik juga berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Makdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat di Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaan diselingin ucapan 2 kalimat syahadat sehingga masuk gamelan yang mengiringnya kini dikenal dengan istilah sakaten. Yang kelima ada kisah Wali Songo Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishaq. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Belambang semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama saat itu. Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. Yang keenam ada kisah Wali Songo Sunan Derajat atau Raden Kasim.
Sunan Derajat atau Raden Kasim merupakan Dwanyen putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, yaitu Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria pada, Raden Iman, dan Maulana Hasyim pada 1488. Ia diberi gelar oleh Raden Patah dari Denmark, yaitu Sunan Mayang Madu. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Doaince Jaranyar, Panciran, Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di dalam hutan belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat, oleh sebab itu ia diberi gelar Sunan Derajat. Yang ketujuh ada kisah Wali Songo Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa di penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah perdesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah top ngeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari Jane Domke, Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid yang pesantren, serta tempat beliau dimakamkan. Kelak pelajari kisah hidup beliau secara lengkap melalui buku Sunan Muria, Pendakwa bagi Gunung Muria. Selain itu, ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirid kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat dianut. Karena dakwanya dan beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini, antaranya tembang Kinati dan Sinom. Tembang Kinati terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Yang kedelapan ada kisah Wali Songo Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi, yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang
pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngundung di Jipang Polana, dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengajar atau meraih cita-cita selanjutnya. Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Perjuangan Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam sesungguhnya tidak jauh beda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan dengan diasat dan taktik itu, masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Saat itu, masyarakat di Kudus masih banyak yang belum menerima. Tentu saja bukan pekerjaannya yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama, apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat, sejumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Yang kesembilan, kisah Wali Songo Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan Analan et Deorji Edipati Tuban. Temenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab yang masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dandang Gula. Sebelumnya menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Bonang masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal kerap melakukan tindakan kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui oleh ayahnya. Temenggung Wilantika pun marah.
malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak. Ia lantas mengusir Sunan Kalijaga dari rumah mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti ditambah musim kemarau panjang. Kendati sudah diusir dari Tuban, Sunan Kalijaga tidak berhenti melakukan aksi pembegalan. Ia bahkan merampok orang-orang yang orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, Hayat tentu semakin marah. Sunan Kalijaga kembali diusir. Kali ini ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Keluar dari daerah Tuban, Sunan Kalijaga masih juga tidak menghentikan aksi perampokan itu. Bahkan ia sampai tega meminta harta seorang yang sepuh. Saat itu Sunan Kalijaga bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Ternyata orang tua tersebut diketahui sebagai Sunan Bonang atau Raden Syahid alias Sunan Kalijaga tidak mengenal orang tersebut karena masih memiliki jiwa begal. Ia berniat untuk membegal Sunan Bonang. Bahkan Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya tanpa disangka. Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasan membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam cerita versi lainnya, Sunan Kalijaga meminta dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah pohon menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertobat dan langsung memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun Sunan Bonang mengajukan suatu syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali. Sampai Sunan Bonang kembali, Sunan Kalijaga pun menyanggupi syarat tersebut. Di kisahnya, Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun lamanya. Sunan Bonang pun takjub atas peristiwa itu. Raden Syahid diberi nama Sunan Kalijaga, artinya penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan aliran atau agama yang hidup tengah masyarakat.
Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Lil Ilir.